join belakangan dan beberapa teman, kita juga lagi dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi kita doakan semoga, teman-teman kita semua kembali pulih, sehat, dan bisa bareng-bareng kita lagi di next month. Alright, nggak kerasa deh ternyata udah mentoring keempat sama aku. Dan kali ini kita mau, eee, ngomongin tentang, eee, lanjutan dari webinar terakhir ya. Kan kemarin, udah sempat belajar tentang cari lowongan, eee, baca job description, terus nyusun aplikasi yang relevan sama job yang lagi di-apply, dan udah sempat bahas juga pentingnya networking juga gitu ya. Jadi hari ini nggak akan ngulang ke sana lagi, semoga, dan kita akan bergerak one step ahead. Itu, eee, tentang apa strategi yang kita pilih sudah sesuai dengan cara industri yang kita tuju dan organisasi-organisasinya bekerja, ya. Jadi aku ngasih temanya gitu ya, Beyond the Job Portal. Jadi kita akan coba memahami pasarnya seperti apa, milih jalur masuknya, uji strategi kita, dan, eee, nentuin gitu bagian mana yang perlu disesuaikan. Oke, aku boleh, menyarankan tuh teman-teman, mengajak teman-teman untuk yang bisa sambil open, file challenge yang udah di-submit kemarin ke Google Classroom. Jadi bisa sambil direvisit nih ya. Bukan kita bedah banget, tapi buat sambil kita berjalan, sambil lihat lagi nih, ada nggak ya yang perlu di-update gitu, ada nggak ya yang kira-kira, oh, masih bisa diubah gitu. Oke, eee, jadi ini buka, challenge-nya buat personal reference. Nggak perlu dikirim pulang ke aku, tentu saja, cukup buka dan, dilihat kembali ya. Kit jadi ini kurang lebih sepanjang sesi ini apa yang akan kita bahas. Pertama, target role-nya, terus lowongan yang dianalisisnya, kanal aplikasi, konten aplikasi, dan action plan-nya. Nah, itu dia kenapa aku bilang worksheet kemarin itu bisa jadi personal reference untuk ngecek apakah keputusan kemarin nih masih masuk akal atau perlu di-adjust setelah diskusi hari ini. Oke, nah sekarang aku mau nanya, aku check-in aja. Kira-kira saat kerjain kemarin, bagian mana yang paling ngebuat teman-teman nih mikir keras gitu? Apakah pas milih role-nya? Apakah pas baca requirement-nya? Atau pas milih kanal mana ya? Atau pas menyesuaikan, aplikasi kita, application dari dokumen kita-kitanya? Atau pas ngebuat action plan ya justru? Coba boleh chat-chat nih teman-teman nih. Boleh chat boleh kalau yang Mas aduh males nge-chat, mau mau open mic aja boleh. Bagian mana nih teman-teman yang paling ngerasa kemarin tuh lama gitu, banyak mikirnya? Abel, action plan. Oke, menarik. Kalau yang lain sama nggak nih kayak Abel atau ternyata beda?
Ada yang sama nggak? Coba kalau ya sama-sama Abel, react nih chatnya Abel, sama nggak nih pas bagian action plan-nya? Application content, oke, baik. Jadi nyusun apa yang harus diisi ya. Oke. Oke, kalau misalnya teman-teman belum sempat kepikiran kira-kira kayaknya kemarin fine-fine aja gitu kerjanya. Alright, gak apa-apa. Kalau pengalamanku sendiri sih, aku setuju sama Abel yang pertama, eee, action plan-nya. Karena action plan bener-bener, eee, kita buat sendiri, nggak ada langsung di job description ya kan, gitu. Itu jadi tantangan tersendiri buat aku, oke. Nah, sekarang kita mulai dari informasi yang kalian gunakan dalam challenge, yaitu satu loh. Di challenge kemarin, kan kalian diminta nih mengambil satu lowongan nyata, itu sudah tepat karena strategi harus dibangun dari informasi nyata, bukan asumsi gitu kan. Namun satu lowongan itu hanya menjelaskan kebutuhan satu organisasi pada satu waktu. Nah, ini contohnya di slide ini. Di sini aku punya dari industri corporation, dari NGO kesehatan, dan dari startup. Ketiganya nih dari yang ini memiliki pekerjaan yang berbasis project. Tetapi corporate menekankan role-nya reporting, stakeholder management, sama pakai Excel untuk tools-nya. Meanwhile, NGO kesehatan dia menekankan community engagement, terus monitoring and evaluation, dan public health. Dan terakhir, sedangkan nih di startup judulnya masih sama gitu ya, mirip-mirip gitu, project associate. Tapi yang ditekankan di requirement-nya itu fast execution, berarti memang ditekankan harus cepat, terus cross functional, harus bisa kerja lintas divisi gitu, lintas fungsi, sama data driven. Nah dari sini aja, role yang serupa, role yang mirip-mirip, ternyata kebutuhannya beda-beda kan. Artinya, nama role yang mirip belum tentu membutuhkan positioning yang sama. Nah, kalau kita ingin memahami pasar, idealnya nih kita membaca 5 sampai 10 lowongan sejenis dan mencari requirement yang berulang. Karena biasanya industrinya ini eh, mempengaruhi ya. Kalau misalnya project officer di corporate, most likely menekankan seperti ini. Program officer di NGO kesehatan misalnya, most likely seperti ini. Startup juga most likely seperti ini. Jadi, selain memang kita ngincer role-nya gitu, kita juga harus tahu industri apa yang paling tepat, yang sesuai gitu sama kita. Coba dong ada yang mau sharing nggak di chat? Di chat boleh, open mic boleh. Eh kemarin di lowongan yang teman-teman pilih dan quote-unquote diincar lah ya, itu skill atau keyword yang paling ditekankan di lowongan itu apa? Boleh dong sharing?
cukup satu gitu, satu skill apa, kayak misalnya ini di project officer yang di corporate, itu menekankan, eee, stakeholder management-nya gitu. Kalau ini NGO kesehatan menekankan di justru, community engagement. Mirip ya stakeholder sama community engagement. Coba dong ada yang mau sharing lewat chat aja nih teman-teman. Skill apa yang ditekankan? Contoh lagi, ada role-role yang sering menekankan kayak, oh communication atau problem solving. Ini yang nggak ada di sini ya. Atau data analysis. Ada yang mau sharing nggak nih teman-teman? Aku ambil contoh ya. Tadi aku sempat mention communication gitu. Sering banget di berbagai role itu bilang communication. Tapi kita nggak bisa serta-merta mengambil communication loh. Atau di sini, di corporate bilang stakeholder management. Terus di NGO kesehatan bilang community engagement. Berarti apa? Sama-sama engagement, tapi kita perlu lihat konteksnya. Kita perlu lihat konteksnya nih. Apakah ini stakeholder community itu hal yang sama? Atau ternyata yang kita engage ini beda-beda. Entah yang satunya misalnya customer, di sini dia NGO kesehatan bilangnya community, atau misalnya ternyata ada juga role yang bilang management. Ternyata itu maksudnya internal team. Nah, kalau kebutuhan role dapat berbeda, berarti cara kita menemukan peluangnya juga berbeda nih. Nah, ini dia. Kalau peluang kerja kita memiliki tingkat visibilitas yang berbeda, ya. Jadi ini tujuannya adalah aku ingin menjelaskan hidden job market secara lebih bernuansa gitu ya. Jadi job market tuh nggak hanya terbagi jadi lowongan yang terlihat dan lowongan yang nggak kelihatan di publik. Lebih tepat kalau kita membayangkannya sebagai beberapa tingkat eee, visibility. Kalau misalnya kita bikin skala, di bagian paling terlihat itu ada kayak job portal, career page, itu gampang banget biasanya kita cari. Kalau kayak, oh lowongan di let's say apa ya, di Nestle gitu, atau lowongan di apa, Paragon. Kalau kita cari langsung ketahuan, terus kelihatan tuh kita, apply-nya di mana, di website mereka, di career page-nya, klik karir, langsung kelihatan. Itu, fully visible gitu ya. Nah ini juga aku kasih contoh kayak,
manajemen training, biasanya di-blast ke mana-mana, polisi visible gitu ya. Terus, eee, makin ke bawah di sini semakin, eee, aksesnya bergantung pada partisipasi profesional. Misalnya, dari event atau ada alumni atau, komunitas atau referral dari yang sudah bekerja di sana atau project network. Nah, ini menarik juga, pada merging opportunity yang ini, bahkan posisi resminya tuh belum ada sebenarnya, tapi kebutuhan organisasinya mulai kebentuk. Oh, ternyata kayaknya misalnya aku kerja di NGO gitu, eee, terus dapat pendanaan untuk melakukan, sebuah project, baru tuh kepikiran, "Oh, kita butuh tim, macem-macem." Jadi hidden job market bukan berarti ada lowongan rahasia yang hanya diberikan kepada quote unquote orang dalam, ordal. Seringkali informasinya tuh berupa, kayak sinyal gitu, misal kayak tadi, organisasi dapat pendanaan, buka program baru, memperluas wilayah misalnya company luas wilayah, atau company yang lagi mulai cari-cari mitra. Nah, pertanyaannya, karena macam-macam tingkat visibility ini, kapan job portal kita nyari via job portal itu tuh udah cukup, dan kapan networking jadi lebih penting? Ini dia. Nah, ini dia. Ini aku sharing dari beberapa tahun juga mengamati, beberapa role, karena aku juga kayaknya aku udah sempet sharing di beberapa waktu lalu, kalau aku sendiri itu agak loncat-loncat nih, bidangnya gitu ya. Ini ada beberapa yang, eee, aku amati. Misal FMCG membuka graduate program, biasanya ya career page. Ini memang terlihat formal, tapi volumenya tinggi, saingannya pasti lebih banyak. Tapi memang graduate program ini menurutku butuh proses yang formal sih. Terus health tech, misalnya mereka cari operation associate. Mereka bisa nih bikin combination, misal dari tetap buka di portalnya mereka sendiri, plus LinkedIn, plus mereka juga outreach, mereka yang uh, nyari nge-reach via LinkedIn ke uh, berbagai orang potensial gitu menurut mereka. Ada juga yayasan, misalnya yayasan mau bikin program baru gitu. Ini biasanya dimulai dari networking, bisa dari komunitas yang selaras sama misinya mereka, bisa sambil juga ke project network. Itu bahkan kadang mereka udah mulai semacam memetakan orang-orang sebelum kebutuhan, resminya tuh dipublikasikan gitu. Mereka udah tahu nih mereka akan butuh apa, jadi mereka coba cari-cari orang-orang within their network, baru tuh kalau misalnya ternyata belum juga, baru bisa keluar. Nah, ini dia, aku mau coba dengar dari teman-teman. Kan tadi aku
udah sharing juga nih beberapa ya. Kalau dengan hasil seperti ini, jadi bikin kita tuh pertanyaannya bukan networking atau job portal ya yang lebih bagus, atau kita cari kerja via networking only, atau kayak ya udah cari job portal, terus kita sebar CV kita ke mana-mana. Tapi melihat seperti ini, kita juga jadi mikir, gimana sih organisasi atau eh, industri atau company target group yang kita incer gitu, biasanya gimana nemuin kandidatnya? Beda-beda kan di sini. Kita harus kenalin itu juga. Nah, Kak, aku pengen tahu dong, dari contoh 3 ini aja, dari yang sorry, dari yang career page only, dari combination, dan dari networking. Networking only, kira-kira menurut kalian mana yang paling membutuhkan networking? Ini di sini kan, FMCG career page. Apakah dia tidak membutuhkan networking? Enggak juga loh. Biasanya di career page sering banget mereka nanya kan kayak, oh punya eh, referral nggak? Punya orang yang sudah bekerja di sini? Siapanya? Terus ini hotel mencari yang combination kayak gini. Skenario mana yang paling? Duh, nggak sakit. Dua juga tetap butuh networking. Semuanya butuh. Tuh, semuanya butuh. Semuanya butuh dengan kadarnya masing-masing. Ini balik lagi sih ke materi-materi sebelumnya. Kalau menekankan networking ternyata memang sepenting itu gitu ya. Nah, tapi memang yang nomor 3. Alright, yes, aku setuju nih sama Arifah. Yang paling kuat memang nomor 3. Karena peluangnya juga masih berkembang. Yes, Abel, kayaknya yang nomor 3. Aku setuju nih buat teman-teman yang jawab nomor 3. Kenapa? Karena yang tadi eh, dengan skenario mereka masih mulai program baru. Mereka masih mengembangkan nih sesuatu. Dan mereka juga masih mengembangkan, ngeset organisasinya bekerja itu gimana gitu. Jadi dengan networking biasanya paling gampang nih tembusnya. Karena mereka belum ngeset secara baku gitu ya. Gimana-gimana ya. Interestingly, kantorku yang sekarang juga seperti itu. Dan aku akhirnya masuk. Bukan yayasan, tapi memang aku masuk di awal-awal organisasinya terbentuk. Jadi memang dari hasil networking juga dan di develop bareng-bareng gitu. Nah, jadinya selain tingkat efektivitasnya beda-beda, tiap kanal
kita aplikasi, kita apply, sorry, itu pun juga punya fungsi yang beda-beda. Nah, ini dia, setiap kanal memberi nilai yang berbeda. Dari yang tadi juga harusnya udah mulai kelihatan ya. Memang ini aku kasih beberapa kanal-kanal, yang, bisa jadi cara kita untuk apply pekerjaan. Mulai dari job portal. Job portal tuh utamanya, ngebantu kita menemukan dan mengirim aplikasi. Contoh, oh ada posisi data analyst, kita langsung apply gitu, langsung ke website kantor tersebut. Terus LinkedIn. LinkedIn ini bisa dipakai, eee, untuk lowongan, tapi bisa juga dipakai buat kita riset dan mengakses kepada orang-orang yang bekerja, baik yang di kantor yang kita tuju maupun, di bidang yang serupa dengan yang kita sedang tuju. Next, community, komunitas. Komunitas tuh ngebantu, eee, kita memahami bahasa dan, perkembangan industri. Karena misal, kalau kita pengen public health gitu ya, kita join lah ke komunitas public health. Kita jadi tahu sekarang tuh trennya seperti apa sih, yang lagi dicari orang-orang yang bekerja di public health seperti apa sih, kan. Dan dari situ juga biasanya komunitas-komunitas juga akan share lowongan-lowongan yang cocok untuk anggota-anggota komunitas tersebut. Nah, komunitas ini biasanya bisa ditemuin di mana deh, teman-teman tahu nggak? Pernah tahu nggak kayak komunitas ini tuh maksudnya gimana? Komunitas ini bisa ditemuin misal, eee, bisa yang offline misalnya kalau kamu dari background kesehatan, terus ada asosiasi, eee, profesinya masing-masing, atau, eee, ikut nih forum-forum online, entah di Threads, entah di X, atau kayak WhatsApp channel gitu, suka ada aja bikin atau ada, komunitas bikin WhatsApp grup gitu, yang seperti seperti itu ya maksudnya komunitas. Kemudian ada event. Event nih semacam bikin kita conversation starter lah. Ini event itu bisa dari job fair atau kayak yang agak akademisi itu kayak conference atau acara suka ada aja gitu acara-acara, acara seminar di topik yang relevan. Ini kita juga akhirnya jadi punya ruang untuk bertanya gitu sama speaker yang memang bergerak di bidang atau bahkan di kantor yang kita, eee, tuju gitu ya. Kemudian referral. Ini referral ini juga cukup kuat untuk, jadi kanal kita apply. Why? Karena dengan referral, kantor atau HR itu, jadi semakin trust dan juga jadi quote unquote ngelihat kita, meningkatkan visibility kita. Tapi jangan lupa ya teman-teman, walaupun ada referral, jangan sampai random aja nih gitu. Kayak misal kamu background-nya, apa, kayak aku psikologi.
Terus, kamu mau apply ke, eee, semacam konsultan, tapi konsultannya konsultan keuangan. Kamu punya sahabat baik misalnya di situ. Kamu ap kamu apply ke sana dengan referral dia tanpa background ataupun pengalaman sama sekali di, eee, bidang keuangan itu. Itu juga nggak baik ya walaupun punya referral. Jadi tetap, eee, punya referral tapi di bidang yang please adalah relevansinya walaupun 50%, karena dengan metode referral ini selain kita yang untung, biasanya yang me-refer kita ke kantor atau ke perusahaan organisasi tersebut, juga mereka pasti dapat plus minus ya, kalau misalnya kita baik mungkin mereka juga dapat plusnya, tapi kalau misalnya kita ternyata tidak sesuai ekspektasi, mereka pun akan kena imbas. Oke, next, volunteer. Volunteer atau project based gitu ya sebelumnya. Nah, volunteer atau project based ini itu memberikan, I would say 2 hal sekaligus. 1, bukti kontribusi kita, kita beneran nunjukin kan, jadi terlihat benar-benar kalau kita tuh bisa melakukan hal tersebut, dan perluasan network. Biasanya karena volunteer itu, eee, lebih lebih apa, casual, jadi networking pun terjadi lebih natural dan lebih, memorable kali ya, I would say. Nah, dari sini jadi, eee, bikin highlight baru nih, kalau misalnya strategi yang kuat itu tidak selalu kita memilih satu kanal aja, nggak ada yang benar-benar, "Oh, satu kanal itu lebih baik dari yang lain." Belum tentu sama sekali. Balik lagi, tergantung kita, industrinya apa, kemudian tiap kanal itu punya kelebihan dan value yang beda-beda gitu ya. Kita bisa apply melalui kanal resmi, tapi lanjut pakai LinkedIn untuk riset lebih lanjut tentang, role-nya, lalu bisa sambil juga ikut event atau komunitas untuk memahami konteks yang mungkin tidak tertera gitu di job description-nya tersebut. Mungkin contohnya ya, contoh bisa aku akan apply ke jadi communication officer. Nah, aku apply via job portal-nya sebuah rumah sakit. Tapi setelah aku submit, aku akan, connect sama communication manager-nya di rumah sakit itu di LinkedIn. At the same time ternyata rumah sakitnya juga bikin webinar, tentang pelayanan pasien. Nah itu aku ikut juga. Itu kan kanal-kanal yang berbeda, tapi semua saling, eee, terkait dan atau, eee, support each other gitu you one another. Nah, ini aku mau mengkaitkan sedikit dengan klaster kita di sosial, di kesehatan dan sosial. Walaupun I know once again teman-teman
dari berbagai background, ada yang selalu kita bahas di pertemuan, makanya aku mencoba, ya sedikit-sedikit lah ya, tentang klaster health and social-nya. Tapi, kenapa ini aku bikin satu eee, slide sendiri tentang health and social, karena meskipun di klaster kesehatan dan sosial, bukan berarti, isinya benar-benar cuma orang-orang kaya yang background-nya kedokteran, nursing, perawat, psikolog, atau social work, kerja sosial, nggak mereka-mereka doang, tapi, eee, berbagai macam background itu bisa, eee, dan sebenarnya dibutuhkan untuk sebuah, lingkungan atau ekosistem yang lengkap, yang komplit. Contoh, kalau misalnya background hukum, apa bisa masuk ke kluster atau sosial? Bisa, bisa jadi, ke arah regulation ya, ke regulasi-regulasi, eee, rumah sakitan misalnya, atau maksudnya ini policy researcher, atau compliance, atau iya ini legal assistant. Karena kan ya kalau kalian pernah dengar misal sebuah rumah sakit di-issue, apa namanya, dilaporkan, digugat sama pasiennya misalnya, ya pihak rumah sakitnya butuh kan orang-orang hukum. Kemudian misal dari background komunikasi, bisa juga masuk ke health and social. Via apa? Via campaign, bikin edukasi, bikin, eee, contoh simpelnya waktu Covid kemarin yang bisa menyebarkan secara masif info-info kayak, eee, harus jaga jarak tuh kayak gimana misalnya, eee, tips biar daya tahan tubuh lebih kuat gitu-gitu, siapa? Most likely ya dari yang background-nya komunikasi. Next, ada dari background teknologi, bisa tuh mulai apa, melalui data, digital health, atau mempermudah kita dengan semacam kayak kalau teman-teman ada yang pakai Halodoc, Halo Dokter, or whatever gitu ya. Itu kan juga dari kontribusi besar dari, eee, yang background-nya teknologi kan. Kemudian yang dari pendidikan nih, teman-teman banyak pendidikan. Bisa banget masuk ke health and social gitu ya, bukannya nggak bisa. Bisa bikin health education, atau misal lagi kayak child development, jadi bekerja sama dengan, tim yang background-nya full kesehatan untuk, bikin program, misalnya bikin program untuk anak-anak sesuai dengan, eee, background masing-masing, yang satu misalnya dari sisi fisiknya, yang satu dari bagaimana cara anak itu bisa berkembang gitu. Dari bisnis, bisa banget justru. Rumah sakit dan lain-lain itu sangat besar dengan unsur bisnisnya kan. Dari operation-nya itu sendiri, partnership baik ke lembaga lain, ke government, atau ke misalnya company-company apa, farmakologi, obat-obatan, dan lain-lain. Itu butuh. Jadi untuk manajemen perumah sakitannya itu sendiri. Dan ini ada juga psikologi tentu.
Ini sebenarnya relate banget ya, masih cukup, relevan. Jadi, yang aku mau highlight di sini, kalau kita tuh nggak perlu harus mengubah background kita. Kita start ulang lagi background atau pendidikan kita untuk masuk ke klaster tertentu. Tapi yang perlu dilakukan oleh kita adalah menerjemahkan kompetensi yang kita punya, yang dimiliki oleh kita ke kebutuhan organisasi atau industri itu. Aku mau sambil mengingatkan diriku juga, boleh nggak nih teman-teman share dong, dari yang ini aja nih, dari yang, ada di slide teman-teman, paling dekat dengan yang mana nih, dari background yang ada di slide? Background teman-teman paling relevan sama yang mana nih? Bantu aku sambil remind yuk. Yang aku ingat banyak dari teman-teman yang background-nya pendidikan ya. Ya Kak, Abel pendidikan. Yes, thank you Abel. Kalau yang lain, ilmu Al-Quran, baik. Dulu, dulu ya. Kalau teman-teman yang lain dari mana ya? Boleh remind aku juga nih, teman-teman. Mungkin satu nih, mumpung ada yang menarik gitu ya dari Nurul, background-nya ilmu Al-Quran. Ini di luar dari keinginan Nurul sendiri mau kemana ya. Misal pengen masuk ke eh, industri kesehatan dan sosial apa bisa? Bisa aja. Gimana caranya? Kita tuh jangan terpaku sama satu nama. Kayak, oh judulnya ilmu Al-Quran. Berarti belajar Al-Quran tok gitu. Belum tentu. Coba kita breakdown apa yang dipelajari selama eh, kuliah misalnya. Di breakdown, oh misalnya belajar tentang sejarah misalnya, atau belajar tentang apa gitu yang lain-lain gitu. Misalnya, terus kalau misalnya belajar sejarah itu melatih skill apa gitu. Melatih skill misalnya detailnya, masalah uh, being philosophical misalnya. Nah, itulah yang bisa dibawa buat kita apply ke klaster lain. Kita tunjukin kalau kita tuh punya skill atau kompetensi yang memang bisa kok buat di klaster ini. Memang tinggal penyesuaian dengan apa yang dikerjakannya aja, tapi kompetensinya kan sama gitu. Kompetensi yang dibawa tetap sama, tinggal konteksnya aja yang beda. Konteks kontribusinya gitu yang akan berubah. Jadi menurut aku teman-teman juga jangan pernah takut buat kayak mungkin terlihat nyebrang gitu. Padahal kalau di breakdown apa yang kita kerjakan dan apa yang kita punya itu masih relevan. Saya dari Sofi, saya teknik pertambangan, klasternya mungkin bisa ke teknologi. Yes, kayak gitu. Jadi kayak teman-teman jangan terpaku banget sama kayak nama teknik pertambangan. Terus pokoknya di company-company
pertambangan only gitu. Jadi data analyst gitu atau product associate atau bahkan aku punya, teman yang bahkan habis itu masuknya ke e-commerce, tapi bukan tapi tetap, bukan role yang jauh dari dia ya, apa yang dia kerjakan adalah apa yang memang jadi kompetensi dia gitu, seperti itu. Jadi kalau apply-apply, targeted boleh, lebih bagus targeted, jangan terlalu luas asken kayak satu CV sebar semua, ini kita pernah bahas. Satu CV random aja kirim ke mana-mana mana-mana. Targeted gak apa-apa, tapi ingat ke kompetensi yang kita bawa, ya. Nah, itu yang seperti yang tertulis di bawah. Kompetensi yang dibawa tetap sama, tapi konteks kontribusinya yang mungkin beda. Nah, next. Next. Nah, ini dia. Role yang sama membutuhkan positioning yang beda. Ambil contoh ya, communication officer. Kita semuanya communication officer, tapi yang satu misal di rumah sakit, nih yang contoh. Yang satunya di health tech, yang satunya di NGO, yang satu di pemerintahan. Apakah semuanya mengerjakan yang sama? Enggak. Bisa yang di rumah sakit fokusnya ke patient and service communication, di health tech bisa ke user education, ke groove-nya mereka sendiri, di NGO bisa ke campaign, community engagement, terus di pemerintah ke public health information. Karena satu role kebutuhannya beda-beda, satu sama-sama di semuanya communication ya, tapi kebutuhan apa yang dikomunikasikan kan beda-beda nih. Jadi hal yang perlu kita tunjukkan juga beda. Misal pengalaman membuat sosial media konten mungkin belum tentu cukup buat NGO kalau kita nggak nunjukin pemahaman isu atau audiens komunitas atau isu yang diangkat NGO ini. Sebaliknya, pengalaman di lapangan, pengalaman di lapangan itu perlu dijelasin, ditranslate jadi dampak yang lebih relevan kalau misalnya kita ke corporate. Ini yang akhirnya nyambung nih sama yang tadi. Kita bisa masuk ke cluster yang lain dengan membawa kompetensi kita. Misal kita anak komunikasi sering nih punya social media strategi yang baik. Bisa banget masuk ke hospital. Tapi yang dikerjakan kan tetap memang patient service communication, which sangat membutuhkan skill social media strategi tadi kan. Jadi yang kita bawa dan memang background dan experience yang sama persis dengan teksnya, tapi kita perlu bisa lihat juga dari kompetensi-kompetensi yang lebih detail yang kita punya.
Balik lagi ke yang ini, apa, balik lagi ke yang tadi kita sempet, eee, bahas tentang entry strateginya tuh pasti beda. Misal hospital cenderung pakai, job portal, career page-nya mereka di website mereka gitu. Health tech misal terbuka lewat, LinkedIn dan Outreach aja. Kalau NGO lebih kuat di community, project network. Sedangkan kalau misalnya di government, jalur resmi, open, luas, dites, segala macam. Nah, aku coba dong mau teman-teman cek bagian ketiga di worksheet yang kemarin, di challenge kemarin. Boleh lewat chat, boleh dijawab dalam kira-kira apakah menurut kamu kanalnya jadinya nih setelah kita bahas gitu, apa kanal yang kalian pilih itu ternyata udah cocok, bisa jawab iya, belum, atau perlu tambahan kanal lain? Coba looking back ke challenge kemarin ya, apakah iya sudah cocok kanalnya atau belum, ternyata belum cocok, atau udah sih tapi masih butuh tambahan, masih butuh kanal lain. Kira-kira kalau teman-teman yang mana nih di challenge kemarin? Kalau misalnya teman-teman belum yakin, it's okay, tandain bagian itu ya. Nanti di akhir sesi kalian boleh looking back dan meyakinkan diri lagi gitu ya. Kira-kira gimana nih? Perlu nggak ya di eh, upgrade lagi? Ada nggak ya yang perlu diperbaiki atau enggak? Ternyata udah aku udah yakin. Oke. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman coba kita uji cara berpikir kita gitu ya. Ini ada mini quiz aja. Misal, bayangin ada sebuah NGO, sebuah yayasan. Mereka akan menjalankan program kesehatan remaja di 3 kabupaten. Terus mereka announce itu di kanal-kanal yang mereka kayak di misalnya di Instagram, di LinkedIn. Lowongannya sih belum diumumkan, mereka belum bilang gitu, oh kita open hiring untuk role ABC. Tapi mereka mulai membagikan program update mereka udah sampai mana, apa yang sedang mereka lakukan gitu. Dan mulai cari-cari mitra-mitra komunitas yang akan mendukung program itu berjalan. Nah, aku mau dong dengar teman-teman. Kira-kira apa langkah pertama yang paling strategis untuk kita jika kita pengen join ke program tersebut? A. Kirim CV ke semua pegawai yang terlibat. B. Tunggu aja lowongannya yang dibuka.
atau C, mempelajari program tim mitra mereka secara lebih dalam dulu, C, Kak. atau D, langsung minta referral. Dari siapa tadi? C, Kak. Abel. Abel apa C? Oke. Tin juga C. Nurul juga C. Arifah juga C. Nice. Sepakat nih ya, satu suara semua ya. Gak ada yang lain nih. Ada gak ini yang ternyata jawab yang lain nih? Ada nggak deh yang kepikiran? Gua nggak mau C ah gitu. Mau beda atau ternyata memang punya alasan ya bukan C. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, aku setuju sama teman-teman yang jawab C. Karena apa? Karena kita perlu memahami dulu nih isu yang diangkat apa, programnya seperti apa, terus wilayahnya. Kenapa 3 kabupaten tersebut? Apa yang akhirnya program manajernya pilih untuk di 3 wilayah itu, gitu, 3 kabupaten itu. Pasti kan ada reasoningnya sendiri. Terus partnernya, siapa yang terlibat di program itu siapa aja. Dan bagaimana kemungkinan tim yang dibutuhkan oleh program tersebut, gitu kan? Dari kita riset itu, dari kita research hal-hal seperti itu, kita jadi dapat uh, bayangan nih seperti apa. Kita bisa mulai ikutin update perkembangan programnya, kita bisa mulai menghadiri event-event uh, awal yang mereka buat, atau bahkan kita bisa reach out orang baik via LinkedIn misalnya atau via yang lain untuk bertanya uh, secara spesifik tentang program tersebut. Kenapa juga, C? Karena kalau misalnya kirim CV terlalu cepat juga kan belum memberikan konteks ya kan. Terus menunggu sepenuhnya buat kita mungkin kehilangan kesempatan belajarnya. Terus kalau misalnya minta referral langsung, itu lebih ke nggak sopan gak sih? Kenal enggak, tahu enggak gitu. Jadi kan kesannya transaksional banget ya. Jadi langkah-langkahnya apa? Kita dari pelajari isunya, dari programnya, identifikasi tim mitra dan kompetensi yang membutuhkannya. Terus ketiga, ikuti program update-nya. Keempat, bisa mulai bangun percakapan berdasarkan rasa ingin tahunya gitu ya. Yang terakhir baru mulai ke pantau peluang formal yang mungkin dibuka. Dan siapkan evidence yang sesuai kalau kita tuh cocok untuk uh, peluang itu. Nah, kalau sudah mengetahui jalur masuk, kita perlu memutuskan seberapa luas atau seberapa selektif aplikasinya. Ini contoh ya, banyak aplikasi belum tentu strategi yang sama. Kemarin kalau aku lihat materi webinar kemarin itu ada
bahas, mindful application. Jadi, di sini kita tidak sedang mengatakan bahwa, sedikit aplikasi itu lebih baik. Contoh, kandidat A. Kandidat A udah kirim 40 aplikasi ke role, yang sangat beragam dengan satu CV. Tuh, satu CV udah semua, udah kayak tagline-nya. Terus kalau kandidat B mengirim 12 aplikasi ke 2 kelompok role yang masih berhubungan. Di sini pakai contoh communication dan community engagement. Jadi ada penyesuaian ringan. Dan kandidat C hanya mengirim 5 aplikasi, dikit banget ya 5 aplikasi, ke organisasi yang sangat ditargetkan. Tapi di luar 5 aplikasi itu, dilengkapi juga dengan event dan outreach. Strategi A, kirim sebanyak-banyaknya dengan satu CV, itu memang memberikan volume yang tinggi gitu. Tetapi positioning-nya kan kabur ya, dari misalnya contoh di sini, dari HR ke marketing, ke operation, ke project. Memang bisa sih, kan tadi aku juga sempat mention ya, kayak mungkin memang kita punya kompetensi yang relevan sama semua bidang itu. Tapi apakah hal yang baik kalau kita sebar satu CV untuk semua? Enggak lah ya. Kan yang pengen ditonjolin juga beda-beda. Kompetensi yang pengen ditonjolin beda-beda untuk ke berbagai role ini. Kecuali misal beberapa aplikasi ini bukan satu CV untuk semua, tapi selalu menyesuaikan dengan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, kalau kandidat B, menurut aku ini salah satu yang seimbang dan realistis sih. Karena mungkin banyak dari teman-teman, ini apa yang aku alami, aku tidak mmm, tidak terlalu suka untuk benar-benar networking dengan stranger gitu ya. Aku lebih ke yang networking itu secara natural aja. Akhirnya kayak aku lebih dekat ke yang B, sebar tapi ada penyesuaian yang ringan gitu, nggak main sebar ke semua-mua. Terus kalau misalnya yang C, ini sebenarnya terarah sekali ya, sekali terarah. Tapi memang justru dengan sedikitnya, eee, aplikasi, bukan berarti energi yang digunakan paling sedikit. Kenapa? Karena, eee, harus mencari yang benar-benar sesuai, benar-benar ditargetkan, terus nambah juga outreach, eee, dan membuat koneksi gitu. Ini tuh bikin waktu yang digunakan lebih besar, lebih banyak, dan ternyata balik lagi, belum tentu, eee, cocok gitu. Jadi pertanyaan yang tepat tuh bukan hanya, eee, berapa jumlah aplikasi, tapi apakah targetnya konsisten dan berapa banyak usaha yang layak diberikan kepada setiap peluang. Nah, tadi kan aku sharing ya kalau aku itu lebih dekat ke, strategi yang kayak kandidat B nih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, teman-teman itu paling ideal dengan strategi A, B, atau C? Coba share. Menurut aku ketiganya ini kan ada yang bagus atau yang paling nggak bagus. Semuanya bisa ada kelebihannya masing-masing ya.
Tapi kalau buat teman-teman sendiri, idealnya untuk diri kalian itu A, B, atau C? Coba boleh yang bisa unmic atau yang chat-chat A, B, atau C? Kayaknya Abel yang B deh, Kak. Abel yang B, berarti kita sama ya. Oke, Pen. Aduh, habis kurang bisa nih ternyata kalau nambah-nambah datang ke event atau kayak nge-reach out ke orang-orang gitu ya. Energiku terlalu habis teman-teman. Ini ada tim C, karena udah jelas dan efisien. Yes, apalagi ya menurut aku kalau misalnya teman-teman yang tipe cukup supel, C itu akan sangat eh, lebih efisien karena dengan waktu yang sedikit bisa langsung sat, kita jadi network, jadi dapat info eh apa info kita bisa sharing ke page kita, terus dapetin followannya. Kalau tadi Abel B, ini mungkin sama ya sama aku. Abel mau share gak kenapa B? Karena pertama itu, Kak, mungkin nggak bisa untuk langsung cari-cari eventnya atau outreach-nya. Hmm. Terus melihat yang kemarin ada Abel coba ikut apa ya kayak mau daftar volunteer gitu kan, Kak. Nah, itu ada Mhm. dua yang Abel melihatnya dari pengalaman itu. Abel pas mau apply-nya itu Abel menyesuaikan CV-nya gitu, jadi kayaknya Mhm. biasa sama yang penyesuaiannya ringan gitu, Yes, nggak yes. yang usahanya yang kayak yang C. Yes. So, aku setuju sama apa yang dijelasin Abel. Balik lagi. ABC ini punya eh, kelebihan masing-masing, I would say. Ini ada Nurul, kayaknya B karena CV kita bisa menyesuaikan dengan yang kita tuju misalnya. Yes, itu sesuai dengan eh, mendukung apa yang tadi Abel sharing ya. Ini semuanya cocok. Mungkin B bisa terlihat jadi pilihan yang bukannya effortless, tapi effort yang digunakan, mungkin energi yang digunakan untuk strategi B lebih lebih efisien, lebih ringan. Misalnya, C itu cocok banget untuk priority applications. Misalnya kalau kamu udah mau, wah cinta mati nih sama role ini, itu cocok banget langsung aja targetin. Nah, A ini memang unik sih, tapi A itu baru bisa aku bilang sehat kalau memang sih ada penyesuaiannya, misal eh role-nya lebih konsisten, misalnya HR, ya udah 40-40-nya HR, satu CV untuk semua, tapi semuanya ada HR. Oke, sehat. Atau CV-nya, ya pokoknya belum membuat CV itu relevan gitu. Jadi kalau mau ke marketing, ya udah satu CV itu taruh ke aplikasi nggak apa-apa, tapi marketing semua gitu. Itu baru sehat. Nah, next. Nah, pada peluang prioritas, kita sering mempertimbangkan personal approach. Tapi memang personal approach, pendekatan personal itu juga perlu alasan. Pendekatan personal tuh butuh alasan yang jelas nih kayak judulnya. Personal approach itu boleh mulai dipertimbangkan ketika seperti apa? Seperti uh,
role-nya itu udah sangat sesuai dengan kita, timnya relatif kecil, ada alumni lah atau mutual connections di LinkedIn kita, itu baik, itu bisa kita reach out langsung. Atau kita punya project atau insight sebelumnya yang relevan. Tapi jangan atau mungkin daripada jangan, lebih ke hindari ya, aku bahasanya, hindari uh, outreach kalau hanya ingin di mindset tuh kayak pengen ngelewatin uh, proses resmi, pengen jadi kayak oh ini orang udah jadi ordal kita. Kayak gitu ya. Hindari juga pesan yang kayak jadi ngemis, kayak minta kerjaan langsung. Terus hindari juga kalau nggak ada referensi sama sekali. Selain referral, ini juga jatuhnya nggak sopan kali ya. Terus apa? Terus eh hindari juga bertanya ke tanya pertanyaan yang terlalu generik, terlalu simpel deh. Bukannya nggak boleh, tapi kalau informasinya aja udah tersedia di misalnya di job portal itu langsung dijelasin, itu malah daripada kita nunjukin visibility-nya kita, malah kesan yang didapat apa? Kayak, nih orang udah bisa baca ya. Malah jelek kan? Ini juga pesan jadi ke banyak orang. Jangan bikin satu podcastan, dan kamu copy terus paste tiap kali connect ke orang-orang gitu. Nggak gitu ya. Kan kita judulnya aja pendekatan personal. Jadi ya harusnya secara personal juga dong, benar-benar personal kita kita pikirin. Nah, ini juga kayak butuh kontak. Jangan semuanya juga dikontak. Kayak, oh, yang penting di kantor ini nih. Misalnya kita lagi apply ke Paragon, terus kayak, kita cari orang di Paragon. Si A, B, C, kita semua apa kirim 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 kirim. Nggak gitu juga ya. Biasanya sih yang di connect itu recruiter atau memang anggota tim yang benar-benar relevan. Misal kalau misalnya di yayasan tadi atau kayak sistem kayak di NGO kayak UN, itu campaign apa, campaign itu siapa yang megang, apakah di UNICEF, di DP, atau Unitar gitu. Jadi daripada tiba-tiba ujuk-ujuk connect ke CEO atau kan semuanya, justru kalau semua pegawai di organisasi tersebut, kita juga perlu buat targetin. Karena apa? Prinsipnya personal approach itu harus session kan menggantikan proses aplikasi yang formal ya. Nah, coba ya nih dari yang tadi. Message A, Kak, apakah ada lowongan di perusahaan kakak? Message B, halo, saya sedang mempelajari jalur masuk ke community development. Menurut Anda yang sudah bergerak di bidang tersebut, pengalaman apa yang paling membantu kandidat entry level menunjukkan kesiapan? Bayangin kalau kalian jadi orang yang menerima pesan itu. Kira-kira teman-teman lebih nyaman untuk menerima dan menjawab yang mana? B.
Heh, ada yang beda nggak? Ada nggak ya ternyata kayak suka ngirim-ngirim yang ada nggak? Atau ternyata ada yang kepikiran ya bisa, ah lama maunya to the point aja, maunya yang A aja gitu. Ada nggak yang kepikiran A? Coba dong teman-teman share. Ada nggak nih? Ah, ini boleh sharing nggak? Boleh di chat. Kenapa milih lebih suka jawab A kalau misalnya kita terima jawaban ini? Sharing dong. Alasannya apa nih? Kalau Abel kenapa B tadi Bel? Ya aku pengen dengar. Yang jawab A, kenapa memilih A? Dan kalau yang jawab B, kenapa lebih nyaman jawab yang B? Coba aku kan aku menunggu ya. Apa nih? Karena jawaban A lebih terbuka aja misalnya ada pasti disuruh kirim CV. Alright, make sense? Kalau yang milih B, kenapa pilih B? Atau ada nggak teman-teman yang tidak memilih A ataupun B? Ternyata. Oke, kalau misalnya aku mungkin condongnya ke B. Kenapa? Karena kalau misalnya memang kita melakukan pendekatan personal, tapi bukan yang memang sudah kita kenal, rasanya yang A itu tidak ada apa ya intronya gitu. Kayak lagu aja ada intronya nggak sih? Tapi aku setuju kalau misalnya dengan pesan A itu langsung terbuka, langsung to the point aja gitu. Kalau misalnya memang ada, pasti mereka menginfo akan harus ngirim CV. Mungkin dengan pendekatan A, aku partially setuju, tapi dengan syarat kita sudah membangun komunikasi. Bagaimana membangun komunikasinya? Misal, menjelaskan kalau, "Ya halo saya, eee, sudah, mencari tahu misalnya, eee, tentang organisasi Anda bergerak, apa yang dilakukan, apa yang menjadi, isu utama. Kemudian saya berpengalaman di bidang A, B, C, punya kompetensi A, B, C sehingga bisa berkontribusi dalam tag A, B, C di organisasi Anda. Baru saya tertarik untuk menjadi bagian organisasi Anda.
Karena menurut saya organisasi Anda seperti bla bla bla. Apakah ada lowongan yang bisa saya apply untuk berkontribusi? Arahnya sama, tetap nanya ada lowongan apa enggak. Tapi ditujukan bahwa kita pun sudah riset sebelumnya dan meng-highlight kalau uh, kita juga sudah mencari tahu organisasi tersebut dan bergerak di bidang apa dan lain-lain, tetap riset. Jadi apa? Jadi konteksnya jelas, pertanyaannya tetap spesifik, tetap mudah dijawab, ya, dan nggak ujung-ujung minta keuntungan gitu. Walaupun ujungnya akan pertanyaan A gitu. Aku sangat highly recommend dan bahkan mengajukan jangan pernah. Saya kamu lagi connect sama uh, orang di LinkedIn atau kayak kamu baru kenal sama orang terus kayak ada lowongan gak kak? Terus gitu. Takutnya sebelum malah jadi sebuah opportunity, malah lebih dulu kayak something, malah kayak menyinggung gitu ya. Oke, nah ini dia setelah kita bahas dari tadi ya, kalau aku akan mulai lagi dari nol di hari ini yang mungkin akan aku lakukan. Pertama, aku harus masuk ke sebuah industri yang benar-benar baru misalnya hari ini. Aku nggak mulai dengan lebih banyak sertifikasi secara acak gitu ya. Aku mau A, B, C, sertifikasi, dapat sertif ini, sertif itu, dari sertif teaching ke sertif apa misalnya, compliance atau apa, dan nggak langsung ngirim puluhan aplikasi. Aku akan milih satu role yang cukup spesifik, lalu baca 5 sampai 10 lowongan yang serupa, sejenis, dan tujuannya itu bukan langsung lamar, tapi cari pola skill apa yang selalu muncul, pengalaman apa yang dianggap penting sama orang-orang yang mencari role ini, dan istilah apa yang digunakan di industri tersebut. Setelah itu, aku akan memetakan organisasi dan orang yang relevan. Aku akan coba bicara dengan mungkin 2 praktisi, bukan untuk minta pekerjaan gitu ujuk-ujuk, tapi untuk menguji apakah pemahamanku tentang role tersebut benar nih dari riset pribadi tadi. Baru setelah itu aku akan, memperkuat, aku perlu nunjukin project yang relevan dengan data kan. Kalau misal community engagement, aku perlu nunjukin pengalaman, memahami dan bekerja dengan audiens atau komunitas. Setelah semuanya baru aku akan ngirim satu aplikasi yang benar-benar kuat dan, mencatat kalau aku menerima respons dari aplikasi tersebut. Kalau hasilnya belum baik, aku akan lihat dulu nih, apa masalahnya ada di target, atau di evidence yang aku gunakan, atau kanal yang aku pakai, atau cara aku menjelaskan pengalaman itu sendiri ternyata. Jadi intinya mulainya itu dari pola pasarnya, bukan dari aktivitas yang quote unquote terlihat produktif.
tapi ternyata belum tentu menjawab kebutuhan yang dicari. Nah, menuju ke akhir ya, kita tuh perlu tahu kapan strategi strategi yang kita gunakan itu bisa dilanjutkan, disesuaikan, atau perlu diubah. Jadi kita baca polanya nih, bukan hanya aduh ditolak begitu. Satu penolakan tuh belum memberikan cukup informasi lah buat kita apa bisa dilanjut, di-adjust, atau sudah diubah gitu ya. Kan kita nyari pola tadi ya aku bilang. Ini aku ngasih beberapa angka gitu ya yang bisa ini angkanya nggak pasti, tapi minimal jadi acuan teman-teman sih. Kalau misalnya udah apply 15 aplikasi, terus menurut kalian itu sebenarnya udah relevan, tapi tidak ada satu pun panggilan. Coba review lagi, revisit lagi CV-nya, cek lagi evidence yang kamu pakai, dan keyword-keyword yang digunakan. Mungkin memang ternyata salahnya ada di situ. Kalau ternyata sudah beberapa kali interview di sini aku pakai 4 gitu, dan ternyata masih merasa sulit untuk menjelaskan pengalaman. Mungkin yang perlu diperbaiki itu di mana storytelling-nya, gimana cara ngomongnya. Kalau kasus berikutnya gagalnya itu di technical test, kalau misalnya ada tes gitu, kemungkinan ada skill gap yang nggak sesuai dari apa yang dicari sama isinya sama apa yang kita punya. Berarti itu yang harus dievaluasi gitu ya. Kalau sudah mulai dapat respon positif, jangan buru-buru ganti strategi ke, ah udah ini aja.